Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, menjelang kita akan mengumandangkan iqamah untuk mendirikan sholat zuhur berjamaah, kita akan bacakan satu ayat dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di surah Al-Baqarah ayat 187. Surah Al-Baqarah 187 ini masih terkait tentang kewajiban puasa Ramadan. Sekarang sudah bulan Rajab, Sya'ban, dan insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Ayat ini terkait dengan kaifiat Ramadan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam bulan Ramadan itu untuk bercampur, untuk menggauli istri kalian. Ar-rafasu ila nisaikum. Jadi begitu dari maghrib sampai sholat subuh dihalalkan melakukan hubungan badan. Kenapa dihalalkan? Ternyata sebelumnya tidak boleh. Di sebelum turun ayat ini, ketika masuk bulan Ramadan, maka dari terbit fajar sampai maghrib itu tidak boleh makan, tidak boleh melakukan hubungan badan, tidak boleh minum sampai maghrib. Begitu maghrib datang, maka bolehlah makan minum, kecuali hubungan badan. Jadi hubungan badan itu tidak boleh 24 jam selama 30 hari. Ini serius nih Pak Amin. Ya kan, tidak boleh. Ya, jadi pada dasarnya asal awal hukum tentang larangan-larangan di bulan Ramadan itu adalah khusus untuk melakukan hubungan suami istri, maka itu tidak boleh sampai maghribnya, sampai besoknya, dan sampai 30 hari. Tidak boleh. Nah, kondisi ini tidak memungkinkan, maka turun ayat uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian itu untuk menggauli istri malam. Jadi boleh melakukan hubungan suami istri yang pada awalnya tidak boleh, sekarang jadi halal. Terus di sini menarik ayat. Jadi ayat ini memang terkait dengan puasa Ramadan, tapi ada kaitannya dengan HKI. Apa itu HKI? Hukum keluarga Islam. Jadi kalau kami di kampus di Fakultas Syariah dan Hukum, ada hukum keluarga Islam S1, ada jurusan hukum keluarga Islam S2, ada yang hukum keluarga Islam S3. Jadi ada di S1, S2, S3, karena memang ruang lingkup topik-topik tentang HKI, hukum keluarga Islam itu banyak Pak, luas. Terkait dengan perkawinan, perceraian, wakaf, waris, hibah, wasiat, dan seterusnya. Nah, di ayat ini ada menarik. Jadi dihalalkan bagi kamu pada malam bulan Ramadan itu menggauli istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka, istri itu adalah pakaian buat kamu, wahai suami, dan kamu suami adalah pakaian buat istri. Ada tulisan judulnya tersirat dalam tersurat. Paham bapak-bapak kalimatnya itu? Pokok paham tak paham lah, itu judulnya tersirat dalam tersurat. Nah, Al-Quran menggunakan kalimat libasun, pakaian. Dalam Al-Quran itu banyak kata-kata pakaian Pak. Siabun ini pakaian juga nih. Qamisun pakaian juga. Dan dalam Al-Quran banyak cerita tentang pakaian. Nah, coba cek cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf waktu kecil, ya, dimasukkannya Yusuf ke dalam sumur oleh saudara-saudara kandungnya, kemudian dia ambil bajunya, dilumuri darah,
darah itu adalah darah kambing, kemudian pulang ke rumah Yakub, dikatakan Yusuf dimakan oleh serigala. Nanti begitu Yusuf sudah masuk istana, kemudian dituduh dia melakukan perbuatan sarong dengan Zulaikha, baju juga jadi ukuran kan? Kalau bajunya koyak di belakang, maka Zulaikha yang salah. Yusuf korban, berarti Zulaikha pelaku. Kalau baju Yusuf koyaknya di depan, berarti Yusuf pelaku, Zulaikha korban. Ternyata koyaknya di belakang. Itu kan cerita baju juga. Kemudian cerita baju juga, begitu Nabi Yakub buta matanya, kemudian Benyamin dan kawan-kawannya datang ke istana di Mesir, kan Yusuf mengirimkan bajunya ke ayahnya, kemudian dicium sembuh matanya. Kan cerita baju itu. Jadi baju ini hal-hal yang penting diceritakan terus Al-Quran. Kalau cerita Yusuf waktu kecil, saudaranya datang kemudian berbohong ke ayahnya bahwa Yusuf dimakan oleh serigala, ini bukti baju Yusuf berlumuran darah. Tetapi ada kebohongan yang tidak sempurna. Jadi tidak ada satupun kebohongan yang sempurna. Begitu Nabi Yakub ambil baju Yusuf berlumuran darah, aneh, kata orang nih Yusuf dimakan serigala. Nih bajunya berlumuran darah. Tapi baju Yusuf tidak koyak. Bajunya tidak koyak, Pak. Dari situ Yakub tahu bahwa ini anak kandungnya melakukan penipuan. Jadi bapak-bapak kalau ingin menipu hati-hatilah. Nah, tidak sempurna dia. Ya kan? Nah, terkait kembali kita ke ayat yang kita baca surah Al-Baqarah 87 tadi. Hunna libasul lakum, mereka istri pakaian bagi kamu. Libasun itu biasa disebut untuk pakaian dalam. Jadi kalau pakaian dalam kita, ya pakaian dalam itu disebut libasun, pakaian. Jadi ternyata suami istri itu diibaratkan pakaian dalam. Pakaian dalam itulah pakaian yang tak nampak oleh orang dan itu sifatnya rahasia. Betul apa tidak? Nah, hanya kita saja yang tahu. Nah, itu pakaian dalam. Jadi pada prinsipnya karena libasun itu adalah pakaian dalam, maka suami istri itu mesti menjaga kerahasiaan dalam rumah tangga yang hanya suami istri saja yang tahu, orang lain tak boleh tahu. Nah, itu dia tuh. Jadi kenapa disebut mereka istri adalah pakaian bagi kamu? Istri itu posisinya adalah berusaha menutupi kekurangan suami, aib-aib suami, ibarat pakaian dalam, tidak boleh orang nampak, tidak boleh orang melihat, dan tidak boleh orang tahu. Itu posisi istri. Kalau Al-Quran mengatakan bahwa istri itu mesti menutup segala rahasia suami, itu yang dianjurkan. Tapi sekarang istri sesuatu yang harusnya disembunyikan atau dikabarkan ke orang. Lewat Facebook diberitahu. Demikian juga suami, Pak. Suami berada pada posisi untuk menyembunyikan, menyimpan segala aib yang ada dalam rumah tangga. Begitu Al-Quran melambangkan menggunakan makna tersirat dalam bahasa libasun. Maka tidak boleh, maka dalam Al-Quran kalau terjadi perselisihan antara suami istri atau bertengkar di dalam rumah, jadi lebih baik daripada di jalan. Bertengkar dalam kamar lebih baik daripada di ruang tamu. Jadi bertengkar itu mesti dalam kamar. Ada enggak bapak-bapak kalau jalan menengok orang suami istri bertengkar di jalan? Ada apa enggak? Oh, enggak boleh. Jadi kalaupun berselisih, paham, bertengkar, itu dalam kamar. Tidak boleh di luar, tidak boleh di Facebook, tidak boleh di-share ke orang. Malahan kalau ada perselisihan dalam kamar, tutup pintu kamar rapat-rapat. Jangan sampai ada orang yang mendengar, termasuk anak kita. Tidak boleh. Termasuk tetangga.
Ya ada orang bertengkar dalam kamar, Pak. Terbukalah pintu kamar sejengkal. Nah, sejengkal. Dalam kamar tuh, abang jahat, kamu jahat. Abang tidak berakhlak, kamu tidak berakhlak. Abang macam monyet, kamu monyet. Abang monyet, kamu monyet. Dengar oleh anaknya. Mak, ayah monyet, ibu monyet katanya. Kata anaknya di luar kamar. Ayah monyet, ibu monyet. Rupanya di rumah tuh ada atuknya. Mengadulah cucu tadi ke atuk. Tuh, apa nak? Kalau ayah monyet, ibu monyet, saya ini siapa tuh? Jawab atuknya, kamu anak monyet, saya ayahnya monyet-monyet nih, kata ada. Udah monyet serumah orang itu. Nah, kembali kita ke pokok kita. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ini ayat. Jadi ayat itu bicara tentang puasa, tetapi nanti bicara tentang keluarga Islam. Termasuk juga nanti di surah An-Nisa ayat 45. Bagaimana seorang suami itu fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Jadi wanita yang soleh itu adalah yang dia soleh, patuh, kemudian hafiz. Nah, ini menarik ini. Al-Quran menggunakan istri yang baik itu adalah istri yang hafiz. Biasanya kita kalau mendengar kata-kata hafiz hanya ditujukan pada orang yang hafiz 30 juz. Ini hafiz Quran nih. Ini hafiz nih. Ini hafiz ayat juz 30 nih. Kalau bapak ini hafiz surah Al-Fatihah nih. Macam-macam hafiz kita nih. Ini hafiz kulhu. Nah, itu ya. Tetapi dalam Al-Quran di surah Al-Nisa ayat 45 itu ternyata seorang istri yang menjaga rahasia-rahasia suami dalam rumah tangga disebut juga hafiz. Jadi bapak bisa menjadi hafiz dalam rumah tangga, seorang ibu disebut hafizah dalam rumah tangga. Jadi ada seorang ibu, dia tak banyak hafal Al-Quran, hanya ayat-ayat pendek. Tapi dia mendampingi suaminya dengan baik, tak pernah menceritakan kekurangan suami dengan orang lain. Dia tutup walaupun dia tidak punya duit dikasih oleh suami, dia tetap bermuka senyum dengan orang. Ibu inilah disebut dengan seorang hafizah dalam rumah tangga. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun kita tidak hafal hafiz dalam Al-Quran, minimal kita ini hafiz dalam rumah tangga kita. Dan wajah-wajah Bapak ini ternyata bisa menjadi seorang hafiz. Hafiz apa? Menghafiz, menjaga hubungan suami istri dengan baik. Bapak Ibu, terutama kita-kita yang sudah berumur 50 tahun ke atas. Yang 50 tahun ke atas ini. Sekarang justru yang banyak bermasalah suami istri itu adalah orang yang berumur sudah sepuh. Sudah pensiun Pak, bermasalah dengan suami istri. Banyak sekarang ini. Dan rata-rata masalah-masalah itu tidak masalah yang prinsip. Maka di antara cara menjaga hubungan itu tetap baik, langgeng sampai di usia tua, sampai kita wafat, yaitu mampu menerima kekurangan pasangan. Bapak-bapak yang sering main handphone ini, yang bisa sudah koneksi Facebook dengan kawan-kawan waktu SMA dulu, sudah mulai reuni-reuni ini, hati-hati. Itu menjadi penyebab banyaknya orang retak hubungan gara-gara hubungan sosial, medsos ini maksudnya. Maka begitu ia banding-bandingkan istrinya dengan orang lain, dia merasa zaman dengan orang tadi. Itu tidak. Itu. Satu ketika ada jemaah konsultasi terakhir ini. Dia punya rumah, depannya ada ruko. Istrinya itu meninggalkan sang suami karena ingin pergi dengan seorang laki-laki yang kebetulan teman SMA-nya. Jadi sang perempuan meninggalkan suami. Jadi dia reuni dengan teman SMA,
cocok ke istrinya. Kemudian cerai gugat suami, diterimalah cerai gugatnya. Ini Pekanbaru. Si istri ikutlah laki-laki tadi ke Jakarta. Ternyata sampai di Jakarta, oleh yang di Jakarta dijadikan dia istri kedua. Hanya 2 tahun Pak sanggup bertahan di Jakarta. Rupanya pelangi itu nampaknya di atas kepala orang. Kalau kita tengok dari sini itu pelangi. Tapi sebenarnya ketika kita datang di posisi pelangi itu nampak di atas kepala cowok yang waktu reuni SMA dulu. Sampai di Jakarta dijadikan istri kedua, siri. Tak tahan Pak, pulang balik ke Pekanbaru. Pulang lagi ke rumah suaminya. Kan tidak boleh lagi serumah, betul apa tidak? Dia sudah orang lain, ini bapak sudah orang lain. Tidak mungkin serumah. Diusir dari rumah, tidak mau dia. Disitulah bapak tadi konsultasi. Macam mana kok Ustaz? Dia masuk lagi ke rumah saya. Alasannya ingin bergabung dengan anak. Apa yang terjadi? Kami tidak suami istri lagi. Akhirnya bapak nih mengalah. Keluar dari rumah, kebetulan depan rumah itu ada ruko Pak. Di ruko itulah dia tidur sekarang. Jadi bapak-bapak kalau punya ruko Pak, jangan bapak jual dulu. Mana tahu nanti standby, hati-hati nanti dia. Ruko ya. Nah itu kejadiannya. Apakah itu mungkin lagi? Tidak mungkin Pak. Jadi hati-hati orang yang sudah berumur, justru tingkat perselisihan dalam rumah tangga semakin tinggi akibat media sosial ini. Demikianlah dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita bersama. Kalau di Malaysia namanya tazkirah, mengingatkan kita untuk sesuatu hal yang baik agar rumah tangga kita ini kokoh, sakinah, mawaddah warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.